Halo dok, assalamualaikum dokter. Kedengaran nggak sih suaraku, Kak? Halo Dengar Kak, dok, Kedengaran nggak suaraku? dengar dok, jelas dok. Oh, hai. Kita mulai aja ya dok ya. Ini udah ada 7 penonton dok. Halo para Boleh. bunda-bunda semua. Hai. Kak Debbie emang nggak ada wajahnya? Kak Debbie ada wajahnya nggak sih? Emang nggak Ada ada dok, ya? ada. kayaknya nggak ada sih. Kepotong kayaknya. Tidak melihat wajah Kak Debbie ya? Jelas dok. Oke, kita mulai aja ya dok ya. Ya. Dokter Ana tuh udah gabung. Dokter Ana udah gabung. Halo Udah. dok, dokter Sarah. Oh, kalau dok Ana Kelihatan nggak dok kok saya? enggak. Tau nggak sih di live-ku tuh cuman aku doang yang mukanya, nggak ada muka Kak Debbie, nggak ada muka Dokter Ana. Tapi ya udah Iya kalau dok. udah pada masuk, iya. Udah masuk Pokoknya dok. mungkin aku doang. Hanya muka aku nih di tapi mungkin aku atau coba bentar ya, aku coba leave, nanti coba invite lagi boleh nggak Kak Debbie? Aku Boleh leave dok, bentar boleh. ya. Oke dok. Leave-nya gimana caranya tapi bentar. Leave. Oke, kita undang lagi. Udah ada Kayaknya dok. emang nggak bisa kayaknya aku. Kayaknya emang aku nggak bisa deh, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah pada masuk kan dan wajahku kelihatan kan? Iya, kelihatan. Ya Kelihatan udah, dok, nggak apa-apa. jelas Hai. dok. Oke. Oke, kita mulai aja dok ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dokter Ana dan Dokter Sarah. Halo para bunda-bunda semua. Perkenalkan saya Debbie. Saya adalah pembawa acara pada siang hari ini. Live Instagram ini diadakan untuk memperingati Pekan Menyusui Sedunia pada tanggal 1 sampai 7 Agustus yang bertemakan Invest in Breastfeeding, Invest in Future, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta membangun masa depan yang berkelanjutan untuk praktik menyusui. Nah, nanti di mana bunda-bunda semua yang ada di live ini bisa langsung mendengarkan pemaparan dan bertanya lewat kolom komentar chat kepada narasumber kita yang pastinya kompeten di bidangnya, yaitu Dokter Sarah, dokter spesialis anak dan dokter konselor menyusui, serta Dokter Ana Hanifah Devrita, CBS, dokter konselor menyusui. Halo dok, sapa dulu dok penonton kita dok. Halo Kak, Halo. Halo Kak Debbie, halo Dokter Ana. Selamat halo dokter siang. Sarah. Ya, Oke, dok. Baik, sebelum kita mengumpulkan pertanyaan ya dok ya, ini kita kulik sedikit tentang tema kita, yaitu invest in breastfeeding, invest in future, yaitu investasi menyusui dan investasi untuk masa depan. Baik dok, eh, saya ingin mendengarkan nih tanggapan dari kedua dokter dari dokter anak dan dokter menyusui. Mengapa sih dok menyusui itu adalah investasi kesehatan yang penting bagi ibu dan bayi? Padahal kan kita tahu nih dok, kalau proses menyusui itu sendiri adalah proses yang sebenarnya yang berperan sekali untuk menunjang kesehatan ibu dan bayi, seperti kayak skin to skinnya, mencegah autisme pada bayi gitu ya dok ya. Oke, mungkin dokter Sarah dulu bisa menjelaskan atau memaparkan ya dok ya. Silakan dok. ya, terima kasih Kak Debbie. Jadi sesuai dengan tema live kita hari ini, kita akan berbicara tentang bentuk investasi dalam bentuk menyusui ya, dalam bentuk pemberian ASI pada anak. Nah, jadi sesuai temanya, kenapa kita sebut investasi? Karena pemberian ASI di anak-anak itu kan memang adalah hak mereka ya. Jadi itu diatur juga dalam peraturan undang-undang ya, bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan ASI eksklusif. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ASI banyak sekali komponen-komponen yang sampai detik ini itu belum bisa dipenuhi dengan bentuk pemberian susu yang lain. Salah satunya kalau dari segi mungkin dari dokter anak, kita melihat bagaimana kandungan imunoglobulin ya, atau untuk yang berperan dalam sistem imunnya, itu masih belum bisa digantikan oleh pemberian susu yang lain. Masih harus pemberian ASI yang paling kita utamakan.
Dan yang ketiga mungkin sesuai dengan temanya nih Kak Debbie dan Dokter Ana, tema ini kan sebenarnya memang masih pekan menyusui ya, jadi sampai tanggal 7 Agustus ya, 7 apa 8 Agustus Iya, gitu Dok. ya, masih pekan menyusui, dan temanya itu adalah kita memprioritaskan menyusui dan membangun sistem dukungan yang berkelanjutan untuk ibu-ibu menyusui. Jadi harapannya sesuai dengan tema pekan menyusui dunia tahun ini, kita berharap tuh sebelum ibu-ibu melahirkan bayinya, itu sudah teredukasi dulu terkait bagaimana cara memberikan ASI. Sehingga ada baiknya tuh berkonsultasi ke dokter-dokter yang paham terkait pemberian ASI atau laktasi atau dokter konselor laktasi supaya dipersiapkan dulu nih sebelum bayinya lahir. Karena nanti pusing nih ya kalau udah keburu lahir baru buru-buru mau belajar tentang cara menyusui itu kadang udah pusing ya, ibunya udah stres, dokter anaknya juga lebih stres lagi kalau ngelihat oh ini putingnya ternyata mendelep gitu kan, makin stres lagi dokter anaknya, ibunya juga stres. Iya, Dok. Jadi kalau bisa udah disiapkan jauh-jauh hari nih ibu-ibu supaya siap. Jadi nanti saat lahir udah tahu apa sih yang harus dilakukan supaya proses menyusuinya nanti bisa berlanjut terus sampai 2 tahun atau lebih. Dan sesuai tema kita kan investasi ya Kak Debbie, jadi Ya, namanya investasi investasi. kan berarti ya butuh persiapan kan. Kalau kita mau invest sesuatu kan kita searching dulu nih, kita mau invest di mana ya kan, prosesnya gimana. Sama kayak menyusui, karena investasi ya berarti dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dari sejak kehamilan. Itu sih kalau dari saya Kak Debbie. Baik, Dok, terima kasih atas pemaparannya ya, Dok ya, sangat jelas sekali ya, Dok ya. Baik, kalau dari segi Dokter Ana nih, dokter konselor menyusui, itu mengapa sangat penting menyusui itu, Dok, bagi kesehatan bagi ibu dan bayi? Silakan, Dok. Oke, terima kasih ya Kak Debbie. Jadi sebelumnya tadi udah dipaparin juga sama Dokter Sarah. Saya ngucapin selamat pekan menyusui sedunia dulu. Jadi ini namanya pekan menyusui ya. Sebenarnya bukan pekan ASI tapi pekan menyusui sedunia. Memang pekan menyusui sedunia ini bukan hanya di Indonesia saja yang merayakannya, tapi sedunia. Karena pekan ini diadakan itu di tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus di setiap tahunnya, di pekan pertama. Karena pekan menyusui sedunia ini merupakan salah satu kampanye global. Kampanye globalnya itu mengharapkan bahwa kita meningkatkan kesadaran, kemudian meningkatkan aksi dalam proses menyusui juga. Karena apa? Setiap tahunnya memang WHO itu mengeluarkan tema yang berbeda-beda terhadap dukungan ASI. Dari tahun sebelumnya yang dilihat sebagaimana sama tahun ini. Tahun ini memang cukup menarik karena berhubungan dengan dukungan yang berkelanjutan. Dampaknya adalah investasi dalam pemberian ASI dan investasilah dengan masa depan, karena memang dari awal pemberian ASI itu akan berdampak dengan masa depan. ASI yang telah kita ketahui juga yang sudah dipaparkan dari Dokter Sarah, ASI itu merupakan harta yang paling berharga dari ibunya ya Dok ya, ke bayinya. Dan itu memang sama sekali tidak bisa tergantikan dengan apapun itu. Bahkan ASI itu sendiri selain dari banyak nutrisinya, dia juga bisa menurunkan angka faktor risiko infeksinya, juga bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya. Dan dari tema pekan menyusu kali ini merupakan salah satunya adalah dukungan. Dukungan yang kita harapkan apa? Dukungan terhadap ibu. Jadi ibu menyusui itu bukan sendiri. Makanya tadi yang Dokter Sarah sampaikan bahwa pentingnya untuk mencari tahu dan mengetahui ilmu dalam menyusui itu dari awal, baik itu selama ibunya hamil, bahkan nanti setelah proses melahirkan, supaya ibunya lebih siap untuk menghadapi proses yang namanya menyusui. Dan yang paling penting adalah dukungan dari keluarga, kemudian dukungan dari komunitas, dan dukungan dari masyarakat, serta dukungan dari tempat kerja. Bahkan dari zaman sekarang pun kita juga udah banyak melihat bahwa tempat-tempat kerja, tempat-tempat yang pasaran atau misalnya tempat pelayanan itu rata-rata sudah menyediakan nursery room. Jadi ibaratnya sudah banyak ruang-ruang laktasi yang sangat mendukung yang namanya proses menyusui. Makanya perlu kita pahami, berinvestasilah untuk masa depan itu adalah sejak dari sekarang. Itu sih Kak dari saya. Oke, baik ya, Dok. Baik, sangat jelas sekali pemaparannya ya, Dok ya.
Oke, itu untuk opening kita. Tadi kayaknya Dokter Dwinda sudah ada bergabung nih, Dok. Cuman keluar lagi. Halo, Dokter. Nanti kalau gabung lagi kita coba undang ya, Dok ya. Biar live berempat. Oke, Dok. Jadi, terima kasih atas pemaparannya, Dok. Baik, setelah kita kan sudah membuat instastory nih, Dok, dari hari Senin sampai hari Rabu. Jadi sudah banyak masuk pertanyaan dari para bunda-bunda. Nah, kita menjawab pertanyaan yang itu dulu, Dok ya. Sembari menunggu pertanyaan yang ada di live chat, di live komentar. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan yang pertama, itu mengenai imunisasi, Dok. Imunisasi BCG. Ini ada pertanyaan dari bunda kita. Untuk imunisasi BCG, apakah boleh usia bayinya lewat dari 1 bulan atau harus pas 1 bulan, Dok? Mungkin ini Dokter Sarah bisa menjawab ya, Dok ya, karena ini kan berhubungan dengan imunisasi. Oh ya, ya Kak Debbie. Oh ya, nanti supaya bunda-bundanya nggak bingung, jadi tema kita selain ASI hari ini ada tentang kesehatan anak. Ya, jadi mungkin Ya, ASI dan jangan bingung. Ya, kok ada pertanyaan tentang imunisasi ya? Jadi nggak apa-apa, karena ini tentang kesehatan anak kok ya. Jadi pertanyaan tadi tentang imunisasi BCG yang diberikan di atas 1 bulan kan ya, Kak Debbie? Iya, Dok, di atas 1 bulan. Jadi masih boleh, Ibu silakan dikejar vaksinnya. Pemberian BCG itu paling lama bisa di catch up atau dikejar sampai dengan usia anaknya 1 tahun sebenarnya. Tetapi kalau sudah lewat usia 3 bulan, jadi misalnya usianya udah 3 bulan nih belum dapat vaksin BCG, kalau di tempat fasilitas kesehatannya tersedia tes mantox atau tuberkulin test, itu biasanya kita cek dulu mantoxnya untuk meyakinkan anaknya kondisinya sehat, jadi belum terpapar dengan kuman TBC. Tapi kalau usianya masih di bawah 3 bulan, silakan dikejar segera. Itu bisa langsung diberikan vaksin BCG-nya selama kondisi anaknya sehat. Gitu Kak Debbie. Oke, berarti gitu, Dok ya. Berarti masih bisa dikejar sampai usia 3 bulan, tapi harus mantox dulu ya, Dok. Jadi, Dok, untuk imunisasi lain nih, Dok, kalau telat, apakah masih bisa dikejar, Dok? Imunisasi lain kan, ini ada banyak nih Kak Debbie. Ada beberapa, betul, ada beberapa imunisasi yang ada batas usia catch up-nya atau ngejarnya. Misalnya seperti imunisasi rotavirus. Nah itu maksimal kalau kita mengikuti program pemerintah, itu dia berhenti di usia 6 bulan. Jadi sebisa mungkin sudah didapatkan sebelum batasnya usianya 6 bulan. Meskipun ada jenis vaksin rotavirus yang pentavalen ya, itu masih bisa dikejar sampai usia 32 minggu atau 8 bulan. Tapi rata-rata kalau yang vaksin dari program, kita mengikuti program pemerintah, itu maksimum usia 6 bulan. Kemudian BCG tadi 1 tahun, terus apa ya yang lainnya sepertinya masih bisa dikejar. Jadi kayak PCV itu masih bisa dikejar, terus DPT juga masih bisa dikejar, betul. Kemudian vaksin-vaksin tambahan lain itu semua masih bisa dikejar. Yang ada catatan khusus BCG dan rotavirus tadi sih yang utama. Oke, baik Dok. Terima kasih atas pemaparannya Dok ya. Berarti masih bisa dikejar semua imunisasinya ya Dok? Ya. Baik Dok, terima kasih ya Dok. Ini sudah ada masuk pertanyaan dari kolom komentar, yaitu yang pertama ini lumayan panjang ya pertanyaannya ya, dari Ibu Nurwanda. Bagaimana kita tahu bahwa baby cukup dengan ASI kita Dok, sedangkan baby menyusui lama tetapi jarak minta menyusuinya lagi itu dekat, sedangkan kita merasa PD kita sudah lunak atau sudah kosong. Nah, mungkin Dokter Ana bisa bantu menjawabnya tentang menyusui ini, Dok. Oke, terima kasih Kak Debbie. Terima kasih ya Bu Nurwanda atas pertanyaannya. Jadi memang dalam setiap menyusui itu kita harus mengenal bayi itu cukup ASI atau tidak. Supaya apa? Untuk mengetahui apakah optimal volume yang masuk ke dalam bayi itu terpenuhi atau tercukupi. Jadi ada beberapa tanda yang dapat kita ketahui dari pemberian ASI ini, bayi itu termasuk kategori cukup ASI atau tidak. Ini juga bisa berasal dari IDAI. Jadi kalau dari IDAI
KBKI itu menyebutkan bahwa bayi tanda cukup ASI itu bisa kita nilai dari buang air kecilnya, tergantung dari umurnya. Kalau misalnya bayinya umurnya 1 sampai 2 hari itu minimal buang air kecilnya 1 sampai 2 kali, itu juga sudah termasuk normal. Tapi kalau misalnya buang air kecilnya bayi itu sudah lebih dari umur 5 hari, 6 hari, minimal buang air kecilnya 6 sampai 8 kali, itu tandanya bayi sudah cukup ASI. Kemudian yang kita lihat selain dari frekuensinya adalah warnanya. Kalau misalkan warnanya itu jernih atau kuning jernih, tidak kuning pekat, artinya bayi sudah mulai cukup ASI. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kenaikan berat badan bayi. Kalau kenaikan berat badan bayi setiap bulannya itu memenuhi kurva KMS, sudah sesuai dengan target kebutuhan nutrisinya, artinya bayi juga dapat cukup dengan ASI-nya. Kemudian yang kelima adalah tanda yang diketahui sama ibu adalah payudara ibu sudah lembek atau lunak. Dalam artian pengosongannya optimal. Keseringan terjadi bayi itu menyusunya lama, tapi durasinya lama, cuman frekuensi menyusunya itu hanya sebentar-sebentar. Jadi lebih dominan ngempengnya saja, karena bayi menyusu itu dia memiliki ritmik yang antara dia menghisap, kemudian dengan cara dia menelan. Kalau misalnya posisi dan pelekatannya itu belum optimal, kemudian hisapannya itu belum dalam, sehingga volume yang diambil dari ASI atau dari payudara ibunya itu pun akan lebih sedikit. Tapi memang kecenderungan jika payudara sudah lembek atau sudah lunak, artinya bayi sudah menghisap volume yang ada di payudara ibu. Kalau misalkan nih yang dari Ibu Nurwanda, jaraknya ini deket nih dok, tapi kok rasanya bayinya lapar lagi gitu ya. Harus perlu diketahui lagi, ini memang tanda-tanda bayinya lapar atau ada kecurigaan yang lainnya. Misalkan kalau bayinya rewel karena ngantuk juga bisa nangis, atau misalnya rewel karena perutnya nggak nyaman bisa juga, atau rewelnya karena pampersnya kepenuhan juga bisa. Tapi yang namanya bayi ASI itu adalah menyusu semau bayi. Memang terkadang bayi ASI itu belum 2 jam dia sudah pengen nyusu lagi, 1 jam dia pengen nyusu lagi gitu. Yang paling ibu ketahui harus mengenal yang namanya tanda lapar bayi. Jadi kalau misalnya kita sudah mengenal tanda lapar bayi, kita sudah tahu kapan bayi harus disusukan kembali gitu. Boleh kalau dari Dokter Sarah ada yang mau ditambahkan? Udah lengkap sih sebenarnya, udah sangat lengkap dok. Cuman satu lagi nanti paling ini Bu, untuk tahu ASI-nya cukup dengan pemantauan kurva pertumbuhan. Jadi kalau beratnya naik, berarti Bu pede aja, berarti ASI-nya cukup. Iya, yang penting pede ya dok. Betul. Jadi pemaparan dari Bu Ana sangat jelas ya, bunda-bunda, bahwa kita bisa melihat cukup ASI atau tidak itu dari pipis, dari BAK, dan kurva sebulan itu naik atau tidak. Oke, terima kasih dokter. Izin Kak, ada tambahan lagi dari buang air besar juga. Jadi kalau misalnya buang air besarnya sudah lancar, dalam 1 hari sudah 1-2 kali buang air besar, artinya bayinya cukup ASI. Oke dok. Baik dokter, terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini ada dari kolom komentar ini dari Ibu Putri Syakila. Dok mau nanya, anak saya dari umur mau jalan 2 sampai mau jalan 5 bulan ini ASI muntah aja dok. Kadang susunya nyembur gitu dok. Kadang kalau gumoh, kadang kayak gumoh gitu. Walaupun kayak gumoh tapi sering keluar dok. Itu kenapa dok? Oh ini sering gumoh nih dok. Sering gumoh dari usia 2 bulan sampai 5 bulan. Itu gimana dok? Apakah bahaya? Mungkin maksud ibunya gitu. Oke, boleh dijawab dulu dok. Silakan dokter Sarah menjawab pertanyaan. Ibu Putri ya. Terima kasih Ibu Putri atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya bayi ada gumoh, ASI muntah aja, kadang susunya nyembur ya. Mungkin yang dimaksud gumoh ya. Jadi kalau volumenya sedikit, nggak terlalu banyak, kemungkinan gumoh. Apalagi kalau dia happy spiter ya Bu, kita nyebutnya. Jadi
keluar tapi dia kayak ya udah happy-happy aja gitu, nggak tampak lemes bayinya. Nah, itu biasanya gumoh. Nah, kalau kita ngomongin gumoh, itu dia sangat tergantung dari proses pemberian minumnya, Bu. Jadi kalau ibu menyusu langsung, jadi direct breastfeeding gitu misalnya ya, menggunakan ASI langsung, maka nanti perlu diperhatikan bagaimana proses atau perlekatannya sudah baik apa tidak. Kemudian posisi menyusunya sudah benar apa belum. Karena kadang posisi menyusui bayi yang terlalu datar gitu ya, jadi dia sambil rebahan, sambil tiduran, itu juga kadang menyebabkan gumoh, jadi reflux balik dari lambungnya ke atas. Nah, kalau misalnya ibu menggunakan, kalau ibu misalnya ASI, direct breastfeeding, salah satu penyebab gumoh juga bisa ketika dia perlekatannya tidak baik, sehingga anaknya aerofagi, lebih banyak minum angin, jadi anginnya banyak yang ketelan, kan dia nyetu nyot gitu. Nah, itu ada yang masuk udaranya karena bocor, ya betul Kak Debbie, jadi bocor dari kanan dari kiri, itu jadinya kembung, banyak gasnya. Nah, salah satu cara dia buat ngeluarin gasnya itu selain dari flatus kentut, ya dia juga keluar gumoh. Nah, tapi kalau misalnya ibu menggunakan ASI perah, juga sama sih sebenarnya Bu, tergantung penggunaan ASI perahnya dengan apa. Apakah dengan sendok, apakah dengan gelas, cup feeder, ataukah dengan dot gitu. Karena kalau dengan dot juga sama, resiko untuk aerofagi, banyak nelan udaranya, itu juga tinggi. Nah, yang kedua, yang paling penting ketika anak sering gumoh, itu adalah ibu tetap memantau pertumbuhannya. Jadi beratnya naik atau tidak, Ibu Putri. Nah, kalau misalnya dia sering gumoh, tetapi beratnya naik gitu, naik sesuai dengan target kita. Misalnya dari usia 2 bulan ke 3 bulan, dia naik 800 sampai 900 gram. Nah, itu berarti gumohnya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Itu masih mekanisme normal, karena kadang gumoh masih bisa terus terjadi sampai usia 1 tahun. Gumoh. Nah, tetapi kalau misalnya dia gumohnya jarang, Dok, tapi selalu ada dan menyebabkan berat badannya menjadi tidak naik adekuat, jadi naiknya cuma sedikit-sedikit. Nah, itu ibu perlu memeriksakan ke dokter anak, karena kita harus melacak apakah ada gangguan usus yang lain yang menyebabkan anaknya tidak mampu menelan pemberian ASI. Nah, kemudian kan kita juga kadang sering menyarankan ibu disendawakan kalau habis minum. Nah, proses penyendawaannya pun jangan buru-buru, jadi jangan sehabis minum langsung ditinggikan gitu ya, bayinya langsung ditaruh di pundak terus dipok. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi setelah menyusu, tenang aja dulu, bayinya ditenangkan, posisi kepala bayinya dibuat lebih tinggi dari perutnya. Tujuannya supaya tadi kalau asinya belum ketelan, masih berhenti di sini, itu turun dulu ke bawah. Jadi turun dulu, masuk ke dalam perut, ketutup dulu katup lambungnya. Baru kalau udah tenang 5-10 menit, misalnya ibu mau memindahkan posisinya ke bahu, mau ditepuk pelan, itu boleh. Karena kita kadang juga suka ketemu pasien ya, Kak Debbie, misalnya habis menyusu langsung disendawakan, terus gumoh. Ya, ternyata gumohnya tuh karena ketekan sama bahu ibu atau bapaknya yang lagi nyendawain gitu, jadi kedorong, nah itu gumoh. Gitu. Jadi proses penyendawaannya juga pelan-pelan dan kadang nggak harus targetnya ada suara klek bersendawa gitu ya Ibu Putri. Jadi yang penting posisi kepala lebih tinggi dari perutnya itu 5-10 menit, atau bahkan kita bisa bilang tunggu aja Bu sampai 20 menit, diposisikan aja kepalanya lebih tinggi dari perutnya supaya masuk dulu. Nah, sama dilihat juga Bu, kadang gumoh atau mungkin yang kalau parah gitu ya, muntah, itu juga bisa menjadi tanda atau salah satu tanda dari alergi. Jadi kalau anak ibu menggunakan ASI eksklusif, jadi tidak pakai pemberian minum yang lain, maka nanti ibu coba boleh lihat-lihat atau dipilah-pilah makanan yang ibu konsumsi. Karena ada beberapa makanan yang juga kadang sensitif di perut anak-anak, misalnya seafood, telur, kemudian produk susu sapi, misalnya susu sapi dan turunannya kayak keju dan coklat, itu kadang nggak nyaman nih di perut bayinya Ibu Putri. Jadi ibu kasih ASI tapi terus keluar semua gumoh gitu. Paling itu sih kalau dari saya Kak Debbie, prinsipnya adalah tetap dipantau pertumbuhannya ya Ibu Putri selama beratnya naik. Jadi tiap bulan kan harus setidaknya menimbang berat badan ya. Kalau usianya masih 2-5 bulan tuh tiap bulan harus nimbang.
kalau beratnya naik, sebenarnya muntahnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh, sama tadi, balik ke penjelasan dokter Ana. Jadi, dia harus sering pipis, BAB-nya masih ada, nah itu biasanya aman. Muntahnya itu tidak menyebabkan dehidrasi. Gitu, Kak Debbie. Oke, baik dok. Untuk Bunda Putri, sudah sangat jelas ya penjelasan dari dokter Sarah. Ini juga Bunda Putrinya jawab, dok, BB-nya alhamdulillah naik dok, tapi gumohnya sering ya. dok. Ya, nanti dicoba tadi saran-sarannya ya Bu Putri. Mungkin proses menyusu atau proses minumnya kepalanya harus lebih tinggi dari perutnya. Terus jangan langsung disendawakan. Sama ibu nanti coba pilah-pilah. Kadang kalau dia ASI eksklusif nih Bu, dia suka ada komponen yang masuk ke ASINya dari apa yang ibu makan. Mungkin dia sensitif coklat, keju, seafood atau telur. Nanti ibu bisa coba puasakan itu selama 2 minggu. Nanti dilihat gumohnya membaik apa enggak. Nah kalau misalnya emang tetap nggak membaik, saran-saran tadi udah dijalankan, boleh Bu nanti konsul ke dokter anak supaya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dulu. Baik dok, terima kasih ya dok atas penjelasannya dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang dikirim dari Instastory ya dok ya. Ini tentang menyusui juga dok. Gimana ya dok cara lepas sufor dan bisa full ASI karena anak saya mix sufor? Mungkin dokter Ana bisa menjawab. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ini dari Q&A kemarin ya, kayaknya Kak ya. Oke, semoga nanti ada ibunya yang nonton juga. Jadi kalau untuk penggunaan sufor atau mix ASI dan pengen lepas sufor, pengennya full ASI, memang itu perlu dicari tahu dulu penyebabnya apa. Jadi memang kebanyakan ibu-ibu yang sudah mix antara ASI dan sufor, setelah kita telaah atau telusur, ternyata ibunya yang pertama sudah mengenalkan dodot kepada anaknya. Terus yang kedua adalah karena ibunya merasa bahwa ASINya sedikit atau ASINya kurang, sedangkan anaknya setelah menyusu nangis-nangis terus, akhirnya dia berusaha untuk memberikan sufor gitu. Jadi kalau proses yang namanya ingin mengembalikan mix sufor ataupun ASI supaya full ASI itu namanya memang proses relaktasi. Nah, proses relaktasi itu merupakan cara pengembalian bayi yang awalnya sempat lost kontak DBF ataupun full ASI dengan balik lagi ke ASI gitu. Dan memang ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita jalankan. Kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau memang bayinya itu salah satu penyebabnya karena dodot, jadi resiko bayinya bisa bingung puting. Jadi kalau misalnya bayinya sudah bingung puting ke ibunya, kalau misalnya sudah ada penempelan bayinya untuk ngisep ke payudara ibunya, pasti cenderung akan menolak. Yang paling sering terjadi adalah bayinya rewel duluan, jadi akhirnya nggak mau menyusu gitu. Akhirnya ibunya panik. Kalau misalnya udah nggak mau menyusu, ibunya panik. Ujung-ujungnya ya udah kita kasih dodot supaya anaknya diem. Memang hal ini sering banget terjadi pada ibu-ibu yang masih babynya newborn. Padahal perlu diketahui bahwa baby newborn itu nggak yang harus buru-buru nutrisinya harus banyak gitu, karena memang kecukupan bayi itu sesuai dengan umurnya dan sesuai dengan berat badannya gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang awalnya merasa bayinya habis lahiran, kemudian produksi ASINya kurang, cari tahu dulu. Yang paling sering penyebabnya karena posisi dan pelekatan juga yang masih belum benar. Karena memang masih banyak kalau kita melihat observasi dari ibu-ibu di luar yang ibaratnya masih belum pernah kontak dengan laktasi atau belajar dengan laktasi, masih ada yang perlu diperbaiki dari posisi dan pelekatannya. Sehingga apa? Dari kondisi tersebut, optimalisasi dalam menyusunya itu juga tidak efektif, sehingga ASINya mulai turun gitu. Nah, proses relaksasi ini memang butuh yang namanya niat dan dukungan, baik itu niat dari ibunya, kemudian dukungan dari keluarganya. Karena memang proses relaksasi ini butuh kesabaran. Kesabaran ini tidak hanya dilakukan dari ibu. Jadi kalau misalnya ibunya aja yang semangat, tapi dukungan keluarganya itu tidak kuat, jadinya bisa ada angka kegagalan
nih. Karena apa? Kita memang benar-benar pengen melepaskan apa yang menjadi faktor penyebab bayinya bisa mixufor gitu. Paling sering kan biasanya kalau kita lihat di ruang laktasi karena udah kenal dodot ya Kak Ya, Debbie ya. Jadi ya benar bayinya dok. pada saat udah ditempelin ke dada mamanya sama sekali nggak mau nenen lagi, Bingung yang ada putih. rewel duluan gitu. Kamu Jadi ya rewel. kalau dukungan keluarganya itu tidak kuat, akhirnya ya udah ngembaliin lagi untuk ngasih Ya, bobot gitu supaya lebih jelas dan lebih enak. Kalau misalnya mamanya sudah siap, niatnya sudah kuat, boleh konsultasikan ke dokter laktasi. Nanti kita iya, eh, ikutin proses-proses dan tahapannya gitu. iya. Jadi dok, ngomong soal relaksasi nih. Mm-mm. Relaksasi itu kan mengembalikan karena sudah lama tidak DBF ya dok ya, bisa melalui supor maupun ASI perah. Jadi kalau misalnya bayinya nih sudah mau menyusu nih dok, bagaimana cara kita mengurangi sufor itu? Bagaimana cara menurunin banyak volume supor itu dok? Sedangkan kita mau balik DBF nih dok. Nah, saya mewakilkan pertanyaan, mana tahu kan kita kan mau DBF nih, kenapa pakai support gitu kan. Gitu Oke. dok. Gimana Oke, dok? benar, benar sekali ya. Karena kalau bayinya udah mau nyusu, pengennya DBF supportnya dihentikan Ya, juga gitu ya, memang benar. ya. Jadi proses relaksasi itu selain kita mengembalikan bayi DBF, kita juga bisa meningkatkan produksi ASI mama. Karena apa? Bayi yang sudah mixufor, memang resiko ASINya produksinya turun itu memang besar. Karena apa? Intensitas dalam DBF-nya berkurang sehingga pengosongannya pun juga tidak secara teratur. Kalau misalnya produksi ASI perlahan-lahan diturunkan dalam pengeluarannya, dan produksinya pun juga akan berkurang. Jadi kalau misalkan sudah kenal sufor nih, misalkan DBF-nya atau misalnya ASI perahnya itu hanya menggunakan 2 kali saja, sedangkan selebihnya itu dari sufornya. Jadi produksi ASI mama pun pelan-pelan akan turun perlahan. Nah, dengan proses relaksasi itu kita menggunakan alat suplementer Kak Debbie. Kalau suplementer ini dia penggunaannya itu bayinya tetap melakukan DBF bersama ibu dengan menggunakan 2 saluran. Nah, jika produksi ASI mamanya sudah meningkat secara perlahan-lahan, penggunaan supornya akan kita turunkan secara perlahan-lahan. Makanya tadi dengan ikhtiar, kesabaran mamanya, insya Allah bisa berbuahkan hasil gitu. Oke, baik dok. Jadi relaksasi ini bisa dilakukan di Aminah ya dok ya. Jadi untuk ibu-ibu yang Bisa, melakukan boleh. relaksasi bisa ke klinik Aminah. Oke, bisa. Oke, ini ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Karena mengingat waktu dok. Eh, Dok, jika memberikan obat pada bayi, apakah menggagalkan ASI eksklusif dari Ibu Dewi Rahmawati? Mungkin Dokter Sarah boleh menambahkan, dok? Boleh menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi? Ya, Ibu Dewi, jadi definisi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja tanpa bentuk makanan lain ya. Nah, itu dalam definisi ASI eksklusif itu kecuali pemberian obat-obatan. Jadi kalau diberikan obat-obatan, itu tenang aja Bu, Ibu tetap disebut sudah memberikan ASI eksklusif kok. Kecuali Ibu memberikan makanan lain selain ASI. Kalau obat-obatan kan itu bukan makanan, jadi itu memang pemberian obat-obatan karena bayinya sakit. Apakah minum Nah, obat bisa mengganggu ASI eksklusif gitu dok? mengganggu. Jadi kalau definisinya nih, kalau Iya. definisinya Bu, dia tetap disebut ASI eksklusif. Kalau cuman pemberian obat-obatan saja itu tidak menggagalkan definisi ASI eksklusifnya Ibu kok. Gitu. Jadi nggak apa-apa tetap lanjut pemberian ASI. Kalau memang ada obat-obatan yang memang disarankan dokter karena bayinya sakit atau ibunya sakit, ya silakan saja nggak apa-apa. Baik, walaupun ini kan ya dok, misalnya nih bayinya butuh minum obat, terus Hmm. obatnya kan perlu dilancarkan dengan air putih yang sedikit, itu pun juga tidak menggagalkan ASI eksklusif kan dok? Tidak menggagalkan dan ternyata tuh info terakhir yang saya baca nih Dokter Ana Mm-mm. ternyata khusus untuk ASI kalau lagi ASI Mm-mm. eksklusif jadi boleh obat-obatannya dilarutkan dengan ASInya.
Iya ya, benar dok. Terakhir juga Mm-mm. seperti itu. Bahkan ibunya lebih disarankan pada saat pemberian obat-obatan, misalnya contohnya dokternya meresepkan obat puyer. Jadi ibunya Mm-mm. boleh perah dulu ASINya, kemudian boleh dicampur dengan obat-obatannya lalu diminumkan, terus anaknya boleh diberikan pakai cup feeder lagi gitu dok. Mm-mm. Betul betul, setuju, benar, boleh boleh. Oke, oke Oke, Kak Debi. boleh mencampurkan air sedikit untuk minum obatnya ya dok ya, dan tidak mengganggu ASI eksklusif ya dok. Ya, atau pakai ASI aja, ASI perah pakai ASI Oh, perah aja ngencerin obatnya. Ah, sorry ya dok, tadi jaringannya bagus dok. tidak apa, tidak Dok, apa-apa. para bunda-bunda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Eh, ini dari Bu Nurwanda tadi udah dijawab ya, kalau misalnya kalau dengan puting aja dia tidak masuk ke areola seluruhnya, bisa membuat udara masuk ya dok ya, yang Ibu Nurwanda. Sudah dijawab tadi sama dokter Ananya, Nurwanda. Ini ada dari pertanyaan Ibu Sinta Margatilah, dok mau nanya anakku umur 18 bulan dok, tapi kosakatanya masih sedikit sekali, itu gimana ya dok? Dokter Sarah, ini lebih ke tumbuh kembang kayaknya ya dok ya. Oh Boleh iya, silakan dok. umur 18 tapi kosakatanya masih sedikit sekali. Eh, Sebenarnya paling baik nih Bu dilihat tahapan. Ibu bisa melihat tahapan perkembangan bahasanya dengan buku KIA. Jadi di buku KIA itu kan ada yang nanti untuk usia 18 bulan Ibu bisa lihat nih apa aja yang udah bisa, yang sudah harus bisa di tahapan bahasa. Nah, terus nanti mungkin Ibu Sinta perlu, saya sebenarnya butuh data lebih banyak nih Bu, maksudnya kosakatanya masih sedikit ini, sedikitnya sesedikit apa gitu. Karena misalnya nih Bu, di usia 1 tahun ya, 12 bulan, kita pengennya dia sudah bisa menyebut mama papa spesifik. Jadi misalnya udah bisa ngomong mama ke ibunya, dan papa ke ayahnya, misalnya seperti itu. Kemudian nanti di 18 bulan sampai 2 tahun, dia bisa kombinasi dua kata. Jadi misalnya mau makan, atau mau minum, atau mau apa gitu. Jadi ada kombinasi dua kata. Kemudian ibu sudah bisa mengenalkan anggota tubuh. Jadi misalnya selain menyebut juga memahami. Jadi mata mana dia bisa menunjuk atau sebaliknya ini apa mata. Nah jadi itu yang bisa ibu kenalkan. Kemudian kosakata yang sederhana yang dia sering temui sehari-hari. Hewan sudah bisa nyebut-nyebut hewan belum, nama hewan atau nama-nama buah. Jadi kalau definisi kosakatanya sedikit ini saya masih belum paham sesedikit apa nih Bu. Gitu. Kalau misalnya dia udah bisa kombinasi dua kata, jadi sedikit cuman bisa mau makan, mau minum tapi udah bisa kombinasi dua kata, sebenarnya kan udah sesuai. Atau udah bisa manggil mama papa tidak terbalik-balik, itu juga sudah sesuai gitu. Jadi kalau mau lebih yakin Ibu Sinta bisa di apa konsul ke kita untuk nanti kita lihat tumbuh kembangnya udah sampai di tahapan mana bahasanya gitu. Oke, untuk Ibu Sinta, jadi kalau misalnya mau lebih detail bisa datang ke Aminah, ke Dokter Sarah. Dokter Sarah melayani tumbuh kembang, jadi lebih jelas ya, kalau dok ya. Mm-mm. Tanya. Mm-mm. Oke, Gitu. baik dok. Satu pertanyaan lagi ya dok ya, sebelum waktunya habis dok. Ini sama juga tadi kayaknya ini relaktasi yang Kak Eka Gusriana ini dok, gimana supaya si keluar lagi, bisa menyusui lagi. Sebelumnya anak saya mix sufor dan sekarang fokus sufor karena udah nggak mau asi padahal saya mau full asi. Jadi ini tadi udah dijawab ya Kak Eka Gusriana itu tentang relaktasi. Jadi kalau kakak ingin relaktasi, mengembalikan DBF kembali, kakak bisa datang ke Aminah, bertemu dengan Dokter Ana Hanifa Devita untuk melakukan relaksasi. Jadi nanti dilakukan anamnesa permasalahannya dan kita bisa melakukan relaksasi menggunakan SNS. Oke, Kak Eka. Ada pertanyaan dari Kak Rita, Dok. Dok, saya pas sekali pompa ASI cuma dapat 60 mili atau 30 mili. Jadi pas ASINya dapat sedikit, langsung mix kasih sufor supaya ASI keluar banyak, gimana ya, Dok? Mungkin dokter Ana bisa menjawabnya, Dok? Oke.
Terima kasih atas pertanyaannya Bu Rita. Jadi memang kalau untuk volume ASI ini yang harus kita tanyakan terlebih dahulu anaknya umur berapa. Kalau bayi-bayi yang eksklusif menyusuinya terutama di 6 bulan pertama memang produksi ASI bayi ibu itu akan meningkat sesuai dengan umur anak. Karena kebutuhan nutrisi bayi yang ASI itu selama 6 bulan pertama ya 100% dari ASI. Jadi kalau misalnya bayinya full DBF bersama ibu, ASINya akan mengoptimalkan sesuai dengan kebutuhan dari bayinya. Tapi kalau misalkan ternyata ibu yang mix sufor atau mix pumping, sehingga bisa mengetahui berapa kadar dari ASINya. Namun itu tidak bisa menjadi tolak ukur berapa jumlah ASI yang ada di payudara ibu. Karena memang yang namanya proses penggunaan pompa ASI itu tidak signifikan hisapan yang keluarnya dibandingkan dengan hisapan bayi atau proses DBF. Dalam penggunaan pompa ASI ini memang perlu kita ketahui dulu manajemennya. Apakah corongnya itu sudah sesuai belum dengan ukuran puting? Hal ini sering terjadi dan sering terkeluhkan oleh ibu-ibu karena sering insecure sendiri pada saat bayinya nyusu, kira-kira enak nih nyusunya, tapi pada saat dipompa ASINya kok dapatnya sedikit, hanya sekitar 30 mili, 50 mili, 60 mili, padahal sebenarnya payudaranya masih terasa penuh. Itu yang paling sering. Memang sebenarnya manajemen perah ASI yang paling penting atau paling utama itu adalah menggunakan tangan. Tapi yang namanya menggunakan tangan kan memang membutuhkan waktu dan tenaga. Dengan adanya pompa ASI di zaman sekarang yang sudah keluar, mungkin ini salah satu yang dapat mempermudahkan ibu. Yang perlu diketahui adalah penggunaan pompa ASINya. Apakah penggunaan pompa ASINya sudah sesuai dan adekuat dengan ibu? Salah satunya dalam penggunaan modenya. Karena kan pompa ASI itu dia ada mode hisapan sama ada mode masasnya. Kalau misalnya penggunaan modenya itu tidak balance atau hanya menggunakan hisapan yang kuat saja, efektivitas yang keluarnya pun juga tidak banyak gitu karena dia memaksa pasokannya untuk keluar gitu. Terus yang lainnya yang harus diperhatikan adalah penggunaan corongnya. Kalau misalnya corongnya itu ukurannya lebih besar dibandingkan dari ukuran nipple atau puting ibu, maka hisapannya itu pun juga tidak akan efektif yang keluar. Nah, sehingga hasil yang dikeluarkan dari ASI pun tidak sesuai dengan realita yang ibu pikirkan. Akhirnya ibunya juga lebih minder, ASINya kok lebih sedikit gitu ya. Supaya ASINya keluar banyak, yang paling penting adalah bagaimana ibunya harus rutin dalam mengeluarkan ASI dari payudara. Karena konsep menyusui itu bukan karena adanya sesuatu dan yang lain hal, tapi semakin sering ASI itu dikeluarkan dari payudara, maka produksinya akan semakin banyak. Jadi, tanpa menggunakan ASI booster atau dengan yang lainnya pun, ibu bisa menghasilkan ASI yang banyak. Caranya yang lain gimana? Maksimalkan bayinya lebih lama untuk DBF. Kalau DBF-nya udah bagus, posisi dan pelekatannya udah bagus, maka bayi akan lebih cukup menggunakan ASI tanpa menggunakan sufor gitu. Baik dok, terima kasih atas pemaparan jawabannya, sangat jelas sekali. Jadi kalau berarti memperhatikan lagi nih ya dok ya manajemen pumpingnya seperti pump ya, terus ukuran corongnya ya dok, Iya, betul. tadi akan evaluasi lagi supaya lebih bagus lagi dan lebih mengosongkan payudara ya dok ya. Oke dok, ini waktunya kayaknya sudah di akhir penghujung acara nih dok. Udah 45 menit ya dok ya. Sepertinya kita untuk ibu-ibu semuanya terima kasih yang telah berpartisipasi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, saya akan merangkum sedikit tentang live Instagram pada hari ini adalah banyak sekali peran ASI bagi ibu dan bagi bayi. Dan kalau kita ingin melakukan relaksasi juga bisa datang ke klinik Aminah dan untuk tumbuh kembang bisa datang ke dokter Sarah. Jadi yang ingin kembali DBF bisa melakukan relaksasi dan eh, kita akan melakukan agenda selanjutnya ya dok ya. Selanjutnya ditunggu aja ya ibu-ibu. Bunda-bunda ditunggu aja.
Ini soalnya yang punya, karena pekan ASI ini ya dok ya, jadi kita live Instagram. Jadi kalau misalnya para bunda-bunda excited, jadi kita akan mungkin rutin melakukan live ya dok ya. Ya, Oke, boleh. dokter, mungkin ada tambahan untuk penutupnya dok dari dokter Ana atau dokter Sarah? Dokter Ana masih bergabung, kayak Oh iya, kayaknya nge-lag ya dok ya. hilang ya. Jaringan. Ya udah, dari saya aja berarti. Ya. Ah, dan muncul lagi tuh Dokter Ana. Ya, tadi hilang Iya semua. dok, kayaknya hilang nih Iya, jaringan. Heeh, jaringannya. heeh. Kalau saya nggak ada sih pesan penutup khususnya, nggak ada. Semua udah apa tadi udah disampaikan di awal ya. Jadi eh, inti dari live kita hari ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran ibu-ibu dan juga nggak hanya ibu-ibunya ya, tapi kalau ada ayah dan neneknya yang ikut nonton untuk sama-sama mendukung pemberian ASI. Jadi membantu ibu-ibunya juga dalam proses menyusu ke bayinya. Karena memang ASI adalah pemberian minum yang paling dibutuhkan bayi, terutama di bawah 6 bulan, dan kalau bisa dilanjutkan sampai di atas 2 tahun atau terus. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, mohon maaf. Nanti kalau memang perlu konsul, bisa datang ke klinik Amina, bertemu saya, bertemu dokter Ana, terkait dengan kondisi menyusui atau juga problem ASI atau problem tumbuh kembang anak. Itu dari saya, Kak Debi. Silahkan dokter Ana. Baik, terima kasih pesan dan pesan aja ya sih dok untuk para momi-momi. Jadi memang tujuan dari live kita ini yang pertama untuk meningkatkan kesadaran karena kita sebagai tenaga kesehatan tidak pernah bosan untuk selalu menghayo-hayokan untuk supaya lebih meningkatkan kesadaran mama-mama akan pentingnya kesehatan supaya tidak lengah. Walaupun itu hanya satu kali ataupun dua kali harus tetap dicari tahu penyebabnya apa supaya tidak berkelanjutan ya dok, apalagi di zaman-zaman sekarang sudah banyak kenal adanya stunting. Nah, stunting itu kalau misalnya sudah dideteksi secara dini dari awal itu bisa akan lambat prosesnya ya dok, nggak yang sudah terlambat baru ketahuan anaknya seperti itu. Makanya dengan meningkatkan kesadaran ini, jika ada dari anak-anaknya bunda-bunda yang ada keluhan dari awal proses setelah lahir, bahkan pada saat tumbuh kembangnya, jadi lebih paham dan lebih aware kemana harus mencari tahu untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan tindakan selanjutnya. Itu semoga dari live kita kali ini bermanfaat untuk bunda-bunda dan mohon maaf juga jika masih ada pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda yang sudah antusias yang belum dijawab karena keterbatasan dari waktu kita. Sekian dari saya juga, maaf jika ada salah dan kata. Terima kasih juga Dokter Sarah, Kak Debi. Ya Bu, Terima sama-sama Ibu. kasih. Baik. Baik, saya tutup acaranya ya dok ya. Terima kasih Ya, Ana dan dokter Sarah, tips dan sarannya sama-sama. jelas dan semoga bermanfaat bagi bunda-bunda semuanya. Ya, sampai jumpa di Sama-sama. bunda-bunda. Sehat-sehat dokter. Terima Ya, kasih. terima kasih Kak Debi, terima kasih Dokter Terima Ana, kasih terima kasih Kak para Debi, penonton live. Dokter Ana, Terima kasih Dokter bunda. Sarah. Kalau saya Dadah. sendiri ya dok. Dadah, terima Ya, kasih. Selamat assalamualaikum. melanjutkan prakteknya Dokter Sarah. Iya, dadah. Hati-hati di Mari. jalan. Iya, Semangat dok. sama-sama. Terima kasih. Yes. Mau Dadah, lihat terima kasih. dan Ya, bye bye dok. bye-bye.